Cedera lutut dari 1 tahun yang lalu setelah di MRI ternyata terkena ACL. Parsial. Main tarkam sepak bola. Oh, tarkam. Iya, Oke, terus sampai kepotong. Iya. Nah, terus apa yang dirasakan? Itu langsung nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, Iya. minggir langsungnya. Langsung minggir. Minggir. Nah, Oke. Kayak gini teman-teman. Ya, kayak gini. Kayak gini ya, kayak gini belakang ya. Mantap. Mas Dika, yuk tes drive dulu yuk. Nih, gerain ngelar ringan. Yoi. Ringan. Jalan sini. Ringan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Sas, Cedera Olahraga Komputer. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dengan Mas Sinan. Mas Dika. Mas Dika, dari mana Mas? Dari Kasembon, Malang. Malang, dari Malang teman-teman. Ke Blitar ya? Iya. Berapa jam Mas? 1,5 lebih dikit. 1,5 lebih sedikit. Oke. Ini jauh-jauh dari Malang ke Mas Sas, Cedera Olahraga Blitar. Ini Mas, siapa tadi? Dika. Mas Dika ini mengalami cedera apa Mas? Bisa diceritakan ke teman-teman ini, nanti kita sharing bareng-bareng. Cedera lutut. ACL sih. ACL. Dari hasil MRI-nya. Oh, sudah MRI? Sudah MRI dan hasilnya parsial. Dan sudah berapa lama? Kejadiannya 1 tahun lalu. Sudah 1 tahun Ya, yang lalu. MRI-nya baru kurang lebih 2 minggu lalu. 2 minggu yang lalu. Oke. Tapi tidak dikasih tahu grade berapa ya? Belum ya? Belum dikasih tahu. Mungkin lupa ya dokternya. Oke. Nah, ini kejadiannya gimana Mas? Kok bisa kena ACL parsial nih? Main tarkam sepak bola. Oh, tarkam. Iya, Oke, terus sampai kepotong. Iya. Nah, terus apa yang dirasakan? Itu langsung nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, Iya. minggir langsungnya. Langsung minggir. Minggir, oke. Pulang sama orang rumah akhirnya diajak pijat. Massage pijat. Ya, tanggal foto. Tukang pijat Iya, lah, tukang ke pijat. tempat-tempat pijat lah. Iya. Nah, setelah itu apa yang dirasakan setelah dipijat itu? Tambah nggak bisa jalan. Loh, habis dipijat nggak bisa Nggak jalan? bisa jalan. Nah, ini edukasi nih teman-teman. Poin pentingnya dari ceritanya Mas Rizal adalah Mas Dika. Mas Dika. Aku ki sering lali. Oh iya Pak, Mas. Oh iya Pak, tolong detek gampang lali. Saya sama nilai nih Mas Dika. Dia ini siapa ya ngono ya lali ya. Sampai video nanti mau ya bener ya. Nah, jadi gini Mas Dika. Nah, ini harus digarisbawahi teman-teman. Ketika cedera itu jangan langsung dipijatkan. Di konten-konten saya selalu saya tekankan, ketika cedera jangan langsung dipijat, karena ketika kita cedera kita akan melewati yang namanya masa akut Mas Dika. Nah, masa akut itu terjadi selama 10 hari. Jadi 10 hari itu tidak boleh dipegang titik cederanya, apalagi dipijat. Yang ada nanti malah menjadi salah penanganan cedera dan akan menjadi cedera yang berulang. Kenapa kok tidak boleh dipijat? Logikanya seperti itu Mas Dika. Ketika kita cedera itu jangan ibaratkan luka baru. Iya. Nah, luka baru. Nah, bayangkan aja nih luka. Ini lukanya kan baru. Luka jenengan malah dipijeti. Ayo. Ya, jenengan punya luka di sini bunder gitu. Saya metu gede, tak pijeti malahan. Iya. Nah, itu lah orang zaman dulu kan bilangnya selak kasep gitu ya, kan. Nah, ini kita untuk generasi muda nih harus kita rubah supaya apa? Supaya sebenarnya Indonesia itu punya bibit-bibit pemain-pemain bola bagus, pemain-pemain olahraga yang bagus, tapi apa, di tempat-tempat kita itu edukasi tentang penanganan cederanya masih sangat kurang. Bener nggak? Masih sangat minim. Makanya ketika kena cedera rata-rata pemain itu akan tiba-tiba hilang. Iya. Bagus hilang karena apa, edukasinya masih sangat kurang. Nah, ini kita mulai dari sekarang ini kita rubah. Ketika cedera jangan langsung dipijatkan, tunggu 10 hari dulu, tunggu masa akutnya lewat dulu. Jadi kayak gitu ya Mas Dika ya. Kayak gitu. Nah, ketika cedera harus seperti apa sih? Harus seperti ini Mas Dika. Ketika cedera nggak usah panik. Walaupun kakinya nggak bisa ditekuk, nggak bisa dilurus nih, walaupun buat jalan nyeri, nggak usah panik. Jangan waktu itu gimana? Nggak bisa dilurusin ya? Atau nggak bisa diluruskan? Nekuk gini terus waktu itu. Terus diapa nih? Disikat? Datang tak kompres es, terus habis itu selang 1 jam diajak ke
Tukang Itu pijet. gimana kan? Diluruskan, dipaksa lurus. Gitu. Iya. Kayak gitu. Itu malah malah nggak bisa jalan. Jadi kayak gitu kan. Walaupun seperti itu nggak bisa diluruskan, nggak bisa itu, kok jangan panik teman-teman. Jangan panik. Ya memang masa akut seperti itu, mau digimanakan lagi. Ibaratnya ya wes itu masa akut, mau sampean pijeti, mau sampean tarik, ya jangan. Jadi cukup ketika terjadi cedera cukup cari es batu atau ice pack. Kalau suka olahraga beli aja di online, ice pack itu ada, siap aja, jadi jaga-jaga supaya tidak jaga-jaga ketika kita cedera lah ice pack. Kalau nggak ada ice pack ya es batu. Jadi es batu itu dibebel handuk, ditempelkan ke titik cederanya. Sehari 3 kali, waktunya 15-20 menit, dilakukan selama 1 minggu. Jadi sehari 3 kali 15-20 menit dilakukan selama 1 minggu. Es batu dibebel handuk, tempel lepas, tempel lepas, tempel lepas. Jangan ditempel terus. Kalau ditempel terus nanti malah iritasi, malah nyeri. Karena es ditempelkan kulit terus kan pasti akan panas kan? Iya. Tempel lepas, tempel lepas. Nah nanti kalau di hari ke-8, 9, 10 kebalikannya air hangat. Nah, 8, 9, 10 kebalikannya air hangat. Sama waktunya 15-20 menit sehari 3 kali. Nah itu kalau keselio biasa, cedera biasa itu akan sembuh dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya kapan kita boleh pijat? Kita boleh pijat setelah 10 hari. Kalau dalam 10 hari itu masih ada rasa nyeri, nggak jalan dan lain sebagainya, kita minta bantuan measure. Kalau medis juga bisa. Jadi nanti ketika cedera, untuk lebih amannya dironsenke dulu, dilihat ada retakan atau tidak. Ada retakan, kalau tidak berarti cuma masalah otot. Nah, bisa minta bantuan measure. Tapi kalau ada retakan patahan ya memang harus medis. Jadi kayak gitu. Nah, tadi kita juga sudah cek teman-teman, memang goyang ya. Goyang. Di videonya juga memang goyang, tapi saya tidak bisa memastikan berapa persen karena yang berhak memutuskan berapa persen adalah medis. Jadi kalau saya bilang berapa persen nanti keliru. Jadi gitu ya Mas. Nah, ini yang dirasakan seperti apa nih sekarang nih? Masih seperti apa yang dirasakan? Nggak nyaman waktu dibuat olahraga. Setelah olahraganya itu pasti sini kaku, sampai bawah sini. Oke. Gitu aja teman-teman. Kita lanjut rilis otot spasmenya Mas Dika supaya Mas Dika nanti bisa beraktivitas lebih nyaman ke depannya. Let's go. Nah ini teman-teman, nah ini otot spasmenya. Kenapa kok Mas Dika kok beraktivitas tidak nyaman ketika olahraga? Karena mengalami spasme, ketegangan otot. Nah ini kayak gini, ini semua kering ya enggak? Sini, ini bisa mepet nggak? Kalau nggak bisa salin aja lagi, kasih pinjam. Nah, ini nggak kayak gini, nih, ya. Sengkerang. Nah, apalagi yang kalau sini, nih, ya kayak gini, kayak gitu teman-teman. Ini juga nih. Nah, oke, kita lanjut rilis yuk. Bismillah. Udah tidur Mas? Tengkurap? Mulumah. Halo. Relax. Oke. Ayo. Ini nggak bohong nih, ini biasanya sampai lihat kontenku kan, nggak sakit tangan satu tok. Tangan satu loh, sentuh tok. Ini ya kan semakin kan. Mantap. Oke, relax. Mantap.
Sebenarnya ada 2 titik mas aku mas. Heeh. Sampai di tangan kanan. Iya. Iku aku dhisik badminton mukul kok wenceng mari ngono keble mas. Tadi dibuat ngangkat raket segini tidak mampu aku. Oh gitu. Ya nanti dilihat dulu ya. Siap. Lek sing jam 10 mau nunggu ya nggak apa-apa. Atau nanti kalau yang jam 10 minta duluan ya kita duluanin terus nanti sampean lagi gitu aja. Siap. Kan nggak enak nanti kalau Iya. mau nunggu lama-lama. Amit. Ya relax. Mantap. Oke. Coba agak turun dikit aja. Agak turun lagi. Oke. Sip. Oke, relax. Tarik nafas. Buang. Relax. Oke, berat badan. Oke, nah ini yuk berdiri Mas apa Dika. Iya. Nah, kita baru aja rilis otot-otot spasmenya Mas Dika nih. Mas Dika, yuk tes drop. Tes drop dulu yuk. Nih, gerakin ngelar ringan. Iya. Ringan. Jalan sini. Ringan. Lebih nyaman. Nyaman ya. Settingan enggak? Enggak. Oke, kesini dulu. Nah, jadi kamera dulu. Oke, Mas Dika dapat progres. Alhamdulillah. Lebih nyaman. Jauh lebih nyaman. Jauh lebih nyaman, lebih ringan. Nah, nanti di rumah dibantu dengan penguatan, ya. Diperkuat otot ini, paha, hamstring, sama gastronya ya. Ya. Supaya apa? Supaya kinerja si lutut tidak terlalu berlebihan, yang ibaratnya tadi kerja 100% bisa dibantu nanti dengan 3 otot ini. Nah, habis penguatan. Nah, ini PR-nya. Memang kalau kita dari kecil memang suka olahraga, untuk berhenti olahraga itu sangat sulit ya Mas. Karena memang keadaannya seperti ini, terjadi robekan pada ligamen. Ya kalau sepak bola ya sementing fun football aja, terus dikasih alat bantu support keni. Jadi kayak typing, deker dan lain-lain nanti bisa dipakaikan supaya tidak melebar, supaya tidak kena meniskusnya. Jadi kayak gitu. Nah, nih Mas Dika, menurutnya Mas Dika nih, massage cedera olahraga militer ini recommended nggak buat teman-teman yang sedang mengalami cedera Mas? Jujur aja nih. Sip, masuk. Recommended. Bisa kesini langsung. Recommended ya? Mantap. Recommended. Oke. Terima kasih Mas Dika, semoga lekas pulih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Mantap dulu Mas Dika. Let's go. Oke.